Aku tidak mau main-main. Aku mau serius beribadah. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Aku berpakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk teman-teman. Aku tidak akan beribadah sambil makan. Meski aku pakai gadget, aku akan tetap ibadah dengan sungguh-sungguh. Aku akan ajak papa mama untuk menemani aku ibadah abi online. Aku mau memuji Tuhan dengan semangat. Aku akan mendengarkan dan mencatat pesan-pesan firman Tuhan. Hai semuanya, jumpa lagi dengan Cici Jocelyn di ibadah Abi Hosana. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Puji Tuhan, Cici dalam keadaan yang baik dan sehat nih. Kalau adik-adik, Cici yakin semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Semuanya bersemangat gak hari ini untuk memuji Tuhan? Siapa yang bersemangat? Coba katakan, puji Tuhan. Coba sekali lagi, puji Tuhan. Wah, pinter-pinter semuanya ya. Mari adik-adik semua yang masih tidur-tiduran, yang masih sibuk sama mainannya, atau yang masih makan, kita mau bangkit berdiri semuanya. Karena kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Yuk semuanya kita mau angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang dari awal lagunya ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mana suaranya nih? Cici masih belum dengar semuanya ikutan nyanyi. Masih pada belum capek kan? Yang semangat yuk nyanyinya. Untuk Tuhan Yesus, kita harus bernyanyi dan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Yuk, kita mau menyanyikan lagu pujian lagi. Semuanya semangat, pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah
waktunya kita akan menyaksikan teman-teman kita yang akan memberikan kesaksian melalui hasil kreativitas yang sudah mereka buat di minggu ini. Yuk, kita lihat sama-sama. Siapakah kita? Kita ditangkap, dimasukkan di penjara. Kita bernyanyi di penjara. Siapakah kita? Paulus dan Silas. God bless you. Shalom. Ayat hafalan minggu ini adalah Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kasih, God bless you. Shalom teman-teman, anak hafalan hari ini Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kreativitas hari ini, siapakah aku? Ayahku Yusuf, ibuku Maria. Aku lahir di kandang domba. Siapakah aku? Yesus. Dadah, happy Sunday. Yesus memberkati. Shalom teman-teman, ini salib aku. Ayat hafalan hari ini adalah Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Siapa kita? Kita buka ya. Kita ditangkap, dimasukkan penjara. Kita bernyanyi di penjara. Coba siapa ya? Adalah Paulus dan Silas. Bye teman-teman, happy Sunday. Kita ditangkap, dimasukkan penjara. Kita bernyanyi di penjara. Siapakah kita? Yaitu Paulus dan Silas. Happy Sunday, God bless you. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Happy Sunday, God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini jawabannya, siapa aku? Aku lelaki. Aku naik pohon, badanku pendek. Zakheus. Dan ayat hafalan hari ini Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Bye, God bless you, see you again. Nah, gimana tadi teman-teman kita? Hasilnya keren-keren semua kan? Nah, buat kalian yang masih belum mengirimkan hasil kreativitas kalian, yuk segera dikumpulkan ya. Jangan mau kalah sama teman-teman kita yang tadi, oke? Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita nih, adik-adik. Semuanya siap mendengarkan cerita? Duduk yang manis ya. Mari sebelumnya kita menyanyikan satu lagu dulu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau
kasih-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik, kita mau tutup mata kita, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kami semua. Tuhan yang ajar kami supaya kami lebih setia lagi Tuhan kepada Engkau dan lebih mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan yang pimpin supaya kami bisa duduk diam, sungguh-sungguh mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, seminggu kita tidak jumpa, seminggu juga umur kita bertambah. Tidak terasa loh adik-adik, sudah 1 tahun kita beribadah online. Cici percaya adik-adik semua tetap semangat beribadah online bersama papa dan mama di rumah. Tetap semangat mengucap syukur kepada Tuhan, tetap semangat memuji-muji Tuhan. 2 minggu berturut-turut firman Tuhan bertema pengampunan. Ada pengampunan dari Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ada pengampunan antara sesama kita adik-adik. Nah, sebelumnya Cici mau tanya dulu nih sama adik-adik semua, ya. Mengapa sih kita perlu pengampunan? Ada yang bisa jawab pertanyaan Cici? Saya Ci. Ya Ella, apa jawabannya? Karena kita semua berdosa, makanya kita perlu pengampunan dari Tuhan. Ya Ella, betul sekali jawabannya. Kita semua manusia berdosa dan kita ini perlu pengampunan dari Allah. Adik-adik ingat ya, kalau perlu adik-adik catat nih ya. Allah mengampuni kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, bukan karena kita lucu, bukan karena kita bisa melakukan segala sesuatu, tetapi sepenuhnya karena kasih dan kebaikan Tuhan yang sangat besar kepada kita adik-adik. Bicara mengenai pengampunan, maka pasti ada kesalahan, pelanggaran atau dosa yang kita lakukan adik-adik. Kesalahan atau pelanggaran atau dosa itu banyak macamnya adik-adik. Antara lain Cici mau kasih gambaran nih adik-adik. Cici bawa apa nih ya? Adik-adik lihat ya. Nah, ini gambar apa nih ya adik-adik? Ya betul sekali, gambar hati. Tapi hati yang bagaimana ya? Kalau hatinya hati yang tidak baik. Kalau hati yang tidak baik, wajahnya juga nggak ada senyumnya loh adik-adik.
Sepertinya wajahnya lagi apa nih adik-adik? Betul sekali, lagi marah-marah. Siapa di sini adik-adik yang suka marah-marah? Sedikit-sedikit marah. Marah sama papa, marah sama mama, marah sama kakak, marah sama adik, marah sama mbak. Itu semua Tuhan tidak suka loh adik-adik. Tuhan sedih adik-adik. Sikap apa lagi yang digambarkan oleh wajah dan hati yang seperti ini? Kesel, iya kesel. Karena pensil kesayangan kita dipinjam oleh teman kita dan tidak dikembalikan lagi. Kesel sama teman kita yang suka gangguin kita. Itu namanya dendam, benci adik-adik, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Itu juga Tuhan tidak suka. Nah, kalau ada teman kita yang punya suara bagus, pintar bernyanyi, sementara kita tidak bisa bernyanyi seperti teman kita itu. Lalu pada saat teman kita nyanyi, kita bersikap seperti itu namanya apa adik-adik? Ya betul, iri hati. Iri hati itu adik-adik jahat. Iri hati itu nggak boleh adik-adik ya. Mungkin teman kita pintar nyanyi, tapi belum tentu juga dia pintar gambar seperti kamu ya. Nah kamu kalau pintar gambar, pintar matematika, juara di kelas, kamu juga nggak boleh sombong. Karena sombong Tuhan juga tidak suka. Sikap seperti apa lagi yang digambarkan oleh muka atau wajah seperti ini? Egois adik-adik. Apa sih tuh Ci egois? Egois itu sikap mementingkan diri sendiri. Apa-apa aku, apa-apa aku. Tidak mau berbagi, pokoknya buat aku semua. Aku, dan aku. Itu juga Tuhan tidak suka. Semuanya sikap-sikap seperti itu adik-adik tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, kita sama-sama mau saksikan video berikut ini. Yuk adik-adik kita lihat bersama. Sore, aku punya mainan baru dari papi aku. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci, kesini main sama aku. Apa, Dek? Ci, lihat nih. Aku punya 6 minion lucu-lucu, terus dalamnya ada anak minion. Aku juga punya yang dari Mami. Nih, yang ini bisa joget-joget. Terus aku punya ini, yang raja. Aku mau yang raja sama yang joget-joget. Gak boleh, kamu kan udah punya 6, kalau aku sampai 2. Tapi aku mau yang raja sama yang joget-joget itu yang Gak boleh, kamu jangan serahkan, kamu kan belum punya 6. Pokoknya aku mau yang raja sama yang itu yang joget-joget. Gak boleh. Karena sirik jadi dengki.
Coba adik-adik menilai sendiri. Apakah adik-adik mempunyai hati yang tidak baik? Sikap seperti suka marah-marah, iri hati, mau menang sendiri, tidak mau berbagi, berbohong, malas, tidak mau mengampuni. Jadi kalau adik-adik memiliki sikap itu, sama saja adik-adik melawan perintah Tuhan. Dan melawan perintah Tuhan itu adalah dosa. Tuhan tidak suka, Tuhan sedih kalau adik-adik mempunyai hati yang tidak baik. Nah, adik-adik, kita mau baca firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 14 sampai 17. Yuk, kita buka bersama-sama Alkitab kita. Adik-adik sudah ketemu? Yakobus 3 ayat 14 sampai 17. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tuhan mau adik-adik, cici, kita semua mempunyai hati yang baik, hati yang menyenangkan Tuhan. Cici juga bawa nih adik-adik contoh gambar hati yang baik. Kita lihat ya perbedaannya ya. Nah, ini adik-adik. Tuh lihat, wajahnya tersenyum gembira. Apa tuh hati yang baik, Ci? Hati yang baik itu hati yang bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita terima, atas apa yang kita punya. Jadi kalau teman kita punya baju baru, kita enggak beli baju baru, enggak apa-apa adik-adik. Teman kita punya mainan baru, kita enggak punya mainan baru, enggak apa-apa adik-adik. Kita enggak usah iri hati ya, kita bersyukur. Hati yang mau mengampuni, mau memaafkan. Sama teman kita yang suka ngeselin kita, teman kita yang suka gangguin kita, ya adik-adik. Jadi kita nggak boleh benci, nggak boleh dendam adik-adik. Hati yang mengasihi kepada teman kita. Kalau teman kita sakit, teman kita lagi susah, kita bantu teman kita. Kita perhatian sama teman kita doakan teman kita. Jadi kita tidak mementingkan diri sendiri saja adik-adik. Pelajaran apa yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini? 1. Tuhan Yesus sudah memberikan hadiah yang terbaik buat adik-adik, buat papa mama, buat guru-guru sekolah minggu, dan buat kita semua. Yaitu pengampunan atas dosa dan kesalahan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus dengan memberikan nyawanya di atas kayu salib. 2. Untuk memiliki sikap hati yang baik, mengasihi, mau memaafkan, dan rajin, adik-adik harus mempunyai waktu doa dan baca firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu ini kita mau pakai gerakan adik-adik. Jadi kita nggak mau menghafal ayat dengan diam aja, tapi kita mau pakai gerakan nih adik-adik. Ya, ayat hafalan minggu ini adalah Yakobus 3 ayat 16. Sekali lagi ya gerakannya ya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Adik-adik, Cici Peggy ulangin ya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati
dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi nanti merekamnya minta tolong papa mama, adik-adik pakai gerakan ya. Adik-adik, ada pengumuman nih. Minggu depan tanggal 4 April kita akan merayakan peringatan yang sangat penting loh, yaitu Paskah. Ibadah Paskah Abi Hosana akan diadakan melalui aplikasi Zoom jam 11.30. Kita mau bertatapan muka nih. Kita semua guru-guru sekolah minggu udah kangen banget sama adik-adik. Jadi kita bisa ngelihat adik-adik bertatapan muka. Adik-adik jangan sampai ya nggak ikutan ya. Ada lomba TikTok lagu rohani, ada games ya adik-adik. Jangan lupa. Ditunggu ya adik-adik di ibadah Paskah Abi Hosana. Adik-adik, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu. Kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami, memperbaiki kelakuan kami, mendidik kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami memiliki sikap yang tidak baik. Kami mau belajar Tuhan, memiliki sikap hati yang baik, mau mengasihi, mau mengampuni, tidak iri hati, mau berbagi ya Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah mengasihi kami, kalau Tuhan sayang kepada kami, kalau Tuhan sabar terhadap kami, kalau Tuhan rela mati di atas kayu salib buat menebus dosa kami. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, untuk semangat hari demi hari yang kami jalani dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di ibadah Paskah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum, bisa minta tolong papa mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya transfer persembahannya. Sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Halo adik-adik, ketemu lagi kita di acara kreativitas. Minggu ini kita belajar untuk memiliki sikap hati yang baik. Bahan kreativitas minggu ini adalah kertas folio atau kertas gambar berwarna putih, kertas warna-warni, pensil spidol berwarna-warni, spidol hitam, lem, dan gunting. Nah, adik-adik, kertas warna-warni ini digunakan untuk membentuk hati dan balon seperti ini. Si Peggy sudah mengguntingnya nih adik-adik, seperti ini. Nah, tapi adik-adik juga bisa langsung menggambar bentuk hati dan balon ini di kertas putih ini. Langsung adik-adik mewarnai. Nah, bentuknya seperti ini nih adik-adik. Adik-adik, setelah ditempel hasilnya seperti ini. Nah, Cici juga udah buat mata, mulut yang tersenyum. Adik-adik nanti tulis ya kalimat seperti ini. Saya mau melakukan perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan. Perbuatan baik apa yang menyenangkan Tuhan? Nah, adik-adik tulis lagi. Selalu senyum dan bermuka gembira. Selalu menggunakan kata-kata yang baik. Selalu bersikap sopan kepada teman, keluarga, terutama kepada orang yang lebih tua. Suka menolong, perhatian, hormat pada orang tua. Sekarang Cici mau gambar, nah tali-talinya nih adik-adik. Ya. Nah, adik-adik juga nanti bisa ya.
Seperti itu adik-adik. Adik-adik, ternyata dari hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan sederhana yang kita lakukan ini, itu bisa menyenangkan orang lain, bisa menjadi berkat, bahkan bisa merubah hidup orang lain dan memuliakan Tuhan. Kita mau belajar ya adik-adik bersama-sama. Adik-adik, jangan lupa, Cici tunggu nih kreativitas adik-adik. Nah, setelah selesai nanti kreativitasnya adik-adik juga bisa loh tempel di dinding kamar. Jadi adik-adik ingat terus ya adik-adik. Cici tunggu kreativitas dan ayat hafalan yang menggunakan gerakan ya adik-adik. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman di sana, jangan lupa ya untuk di like, klik tanda jempol di sini, lalu di subscribe, klik tanda subscribe di sini, di komen bisa di live chat saat streaming atau di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk